Baik, saya mulai ya, Pak. Baik, selamat siang Bapak Ibu, peserta pelatihan Brevet AB Zen Solution Indonesia. Materi untuk sesi siang ini akan segera dimulai dan kepada Bapak Lukman kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Isa, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan materi kita ya di pertemuan hari ini untuk 2 jam ke depan ya teman-teman. Tadi kita sampai dengan ya, materi PPH Final UMKM teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Eh, Jika dalam suatu bulan gitu ya atau suatu tahun omsetnya itu melebihi 4,8 miliar ya dalam suatu bulan itu, maka penggunaan tarif PPh-nya UMKM itu diteruskan sampai dengan akhir tahun. Gitu ya. Sampai dengan akhir tahun, kemudian tahun berikutnya langsung dia memakai tarif umum pajak penghasilan. Itu ya. Misalnya tadi di di ketentuannya sebentar ya. Sebentar ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jangka waktu kan 7 tahun ya. Misalnya ada wajib pajak yang dia itu baru terdaftar di Desember 2000 Desember 2024 ya. Ada wajib pajak orang pribadi, dia baru terdaftar Desember 2024. Maka 7 tahunnya itu terhitung mulai 2024 ya teman-teman. Walaupun 2024 itu hanya 1 bulan dia pakainya. Maka itu sudah terhitung dia pakai 1 tahun. Itu ya. Nah, misalnya contoh Pak, saya terdaftar Februari 2024. Kemudian di bulan Agustus itu omsetnya sudah menyentuh angka 4,8 miliar. Maka 2025 itu langsung dia tidak boleh pakai tarif 0,5% ini, gitu ya. Langsung dia harus pembukuan, teman-teman ya. Jadi jangka waktu 7 bulan ini gugur ketika dalam suatu tahun, gitu ya, dia omsetnya sudah menyentuh angka 4,8 miliar. Nah, misalnya contoh lagi adalah Pak, misalnya 2024 itu omset kami itu di atas 4,8, Pak. Oke, kemudian di 2025 itu usaha kami tidak seperti yang diharapkan, gitu ya. Ternyata omset kami itu turun, Pak. Misalnya seperti ini ya. Ternyata di tahun 2025 omsetnya itu malah turun. Dalam 1 tahun, di tahun 2025 itu omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ya, di bawah 4,8 miliar. Apakah tahun 2026 boleh kembali menggunakan 0,5% agar menjadi sederhana perhitungannya? Jawabannya sudah tidak boleh, teman-teman ya. Sudah tidak diperkenankan kembali ke pakai tarif PPh final UMKM 0,5%. Untuk aturan yang existing sekarang itu tidak boleh teman-teman ya. Tidak tahu nanti kalau misalnya peraturannya diperbarui ya ya nanti kita ikuti saja gitu ya. Cuma intinya adalah sekali dia meninggalkan tarif PPh final UMKM maka selamanya
tidak boleh kembali pakai 0,5%. Kecuali dia itu membuat bentuk badan usaha yang lain. Misalnya, Pak, ini kan 7 tahun, habis ini kan selesai, Pak. Saya masih pengen pakai 0,5%, Pak. Gimana? Ya bisa aja usahanya diubah menjadi CV atau PT, ya silakan ya. Tergantung dari tax planningnya teman-teman. Menguntungkan atau tidak gitu ya pakai PPh Final UMKM. Jangan-jangan lebih bermanfaat pakai yang dari ini ya, ya apa namanya? Yang dari bruto, yang dari apa, laba bersih gitu ya. Nanti teman-teman akan kita diskusikan ya. Itu ya, teman-teman ya. Ada ditanyakan sampai dengan PPh Final UMKM ini? Ada, teman-teman? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, sekarang dalam kita masih membahas mengenai usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ya. Nah, sekarang ada namanya NPPN, teman-teman ya. NPPN itu kepanjangannya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Ya, diatur di pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Nah, NPPN ini atau biasa kita menyebutnya norma, penggunaan norma atau NPPN hanya boleh dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, teman-teman. Syaratnya itu adalah peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Ya. Kemudian memberitahukan kepada Ditjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan. Ya. Kemudian wajib menyelenggarakan pencatatan tentang penghasilan bruto. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai norma itu harus memberitahukan dulu jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya sekarang tahun 2024. Nah, tahun 2025 itu teman-teman mau pakai norma, maka bulan Januari, Februari, Maret adalah batasan waktu teman-teman memberitahukan untuk pakai norma. Cara memberitahukannya itu di aplikasi DJP online ya. Nah, ini penggunaan norma ya. Jadi kalau misalnya ya, teman-teman itu melakukan pembukuan atau pencatatan ya. Kemudian teman-teman diperiksa. Ingat ya, pemeriksaan oleh tim pemeriksa ya, bukan oleh AR ya. Tim pemeriksa ya. Kemudian teman-teman itu diperiksa dan masuk dalam kategori wajib pajak yang patuh gitu ya, maka bisa pakai PNBPN atau pembukuan. Tapi ketika teman-teman itu orang pribadi ya, misalnya teman-teman punya eh, kedai bakso misalnya ya, kedai bakso, kemudian teman-teman diperiksa. Kemudian teman-teman tidak bisa menunjukkan atau meminjam meminjami catatan gitu ya tentang pembukuan atau pencatatan penjualan gitu ya, kasir dan seterusnya. Teman-teman tidak mau memberikan kepada tim pemeriksa, maka tim pemeriksa ya berdasarkan undang-undang itu bisa menetapkan peredaran bruto dengan cara lain ya. Sesuai yang diatur di pasal 14 ayat 5 junto pasal 16 ayat 2 Undang PPh. Kemudian diatur di PMK 15 2018. Jadi teman-teman dalam tanda kutip nanti dipaksa dihitung dengan cara pakai NPPN. Itu ya. Nah, mungkin masih bingung ya, NPPN atau norma itu apa? Jadi teman-teman, kalau omsetnya teman-teman di bawah 4,8 miliar,
itu ada dua cara menghitung pajak. Untuk sekarang ya, untuk sementara dua. Nanti ada tiga sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama pakai tarif pajak UMKM tadi yang 0,5% atau pakai norma. Nah, norma itu gimana Pak cara menghitungnya? Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Contoh ini. Misalnya seperti ini ya. Pak Agung. Ini ya. Ini ya. Pak Agung, dia itu jualan ATK, omsetnya dalam setahun misalnya ini ya, 1.530.000.000. Pak Agung itu memilih menggunakan norma. Maka cara menghitung pajak dengan menggunakan norma itu adalah seperti ini ya. Penghasilan brutonya berapa? Ini ya, bruto ya. Total penghasilan Januari sampai Desember. Kemudian teman-teman lihat norma dari alat tulis kantor. Lihatnya di mana, Pak? Nah, lihatnya di mana ya? Nah, ini ya. Di per 15. Nah, ini ya, per 17, mohon maaf. Per 17 tahun 2025. Nih, ya, per 17 ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya tentang norma penghitungan penghasilan itu, ya. Digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya tidak sampai 4,8 miliar. Ya. Nah, norma ini ada pengelompokannya, ya. Daftar presentase norma, ya, ini kan ada tiga ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, ada ibu kota 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, ada daerah lain. Ada tiga ya. Nah, tiga ini maksudnya bagaimana? Nah, ini ya. 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. Ya, masuk 10 ibu kota provinsi. Terus ada ibu kota provinsi lainnya dan daerah lain. Nih ya, pembagiannya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal tadi. Pak Agung, ya, ini misalnya tokonya terletak toko terletak di Bekasi, di Jakarta. Nah, Jakarta itu masuk dalam ibu kota provinsi ya, yang 10 tadi ya. Maka dilihat norma untuk penjualan alat tulis. Nah, ini kan banyak tuh. Ini ada 466 lembar. Kita kontrol F ya, alat tulis. Kalau nggak ada ya yang paling dekat aja, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Ini industri barang, bukan ya. Nah, ini industri alat tulis, bukan karena ini kan pedagang eceran ya. Tadi pedagang besar alat tulis ya kita anggap eceran dulu, kita cari ada nggak. Nah, ini ya. Perdagangan eceran alat tulis menulis ya dan gambar. Dia normanya 30% di Jakarta ini yang sebelah kiri ya. Tadi kan 10 kota besar di sini. 30, maka di sini ditulis di normanya 30. Jadi penghasilan netonya sama dengan 1 miliar ya dikalikan 30%. Nah, nih ya. Penghasilan itu ketemu sekian 459 dikurangi PTKP K1 ya. PTKP K1 itu adalah 63 juta. Maka penghasilan kena pajaknya itu sama dengan neto dikurangi PTKP. Nah, PPh terutangnya itu dihitung pakai rumus pasal 17.
Nah, lihat perbandingannya teman-teman ya. Nah, ini ya. Kalau pakai PPh final UMKM, ya, kalau pakai PPh final UMKM itu setahun pajaknya 5 juta. Ya. Tapi kalau pakai norma itu setahun pajaknya 68 juta. Pak, apakah norma itu selalu tidak menguntungkan? Apakah lebih menguntungkan pakai tarif PPh final UMKM? Ya tidak tentu juga gitu ya. Kadang menggunakan norma lebih untung, maksudnya dalam tanda kutip lebih kecil ya pajaknya. Ya, lebih bisa jadi nanti normanya itu kecil gitu loh. Apa namanya di bawah PTKP kan bisa aja penghasilan netonya nanti. Gitu ya. Pak, ini 30% ya. Boleh nggak saya pakai yang ini ya? 20% misalnya. Sebentar ya. Nah, misalnya boleh nggak Pak pakai 25%? Boleh nggak pakai 20? Ya, tergantung dari kotanya. Karena tadi Jakarta ya, dia masuk 10 ibu kota provinsi ya harusnya 30. Ya, teman-teman. Ini ya, pakai norma. Oke, ya. Gitu. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Penggunaan norma. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Misalnya pertanyaan Pak, oke pakai norma. Kemudian cara mengisi SPT-nya bagaimana, Pak? Nah, cara mengisi SPT-nya itu di sini, teman-teman ya. Anggap ini tidak ada ya. Anggap, anggap ini nggak ada ya. Terus dulu. Nah, cara pakai norma ini ya, teman-teman ya. Di sini ada di formulir 1771 ini ya. Nah, di sini penggunaan norma ya. Nah, teman-teman tinggal klik pencatatan di sini. Nah, hmm. Kemudian karena ini alat tulis itu perdagangan, maka klik di sini, isi di sini omsetnya ya. 15.30 ya. Masukkan sini. Nah, normanya 30. Jadi sini. Nah, ini langsung lari ke depan. Nah, sini ya. Lari ke depan, dihitung, nah ketemu pajak setahunnya 66.875. Sama ya. Loh, oh beda. Oh, PTKP-nya ya 63 juta. PTKP-nya 63 juta. Nah, ini ya 68 ya pajak setahunnya sama ya hitungannya. Itu ya teman-teman ya simpel ya sebenarnya. Ini simpel. Ini cara menggunakan norma. Ada yang ditanyakan teman-teman? Hmm, Bentar ya.
Izin share screen ya, teman-teman. Nah, tadi itu kita bicara mengenai pembukuan dan pencatatan, teman-teman. Apa sih yang dimaksud pembukuan itu, teman-teman ya? Nah, pembukuan itu adalah ini ya, teman-teman. Proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, di sini ada harta, kewajiban, modal. Ini apa, teman-teman? Harta, kewajiban, modal. Di akuntansi namanya apa ini? Nah, neraca ya. Harta, kewajiban, modal itu kan rumusnya neraca atau isi dari neraca. Kemudian itu ada lagi penghasilan dan biaya. Nah, penghasilan dan biaya itu kan adanya di laporan laba rugi atau rugi laba, gitu ya. Maka kalau teman-teman pakai pembukuan itu pasti harus melaporkan neraca dan laporan laba rugi minimal ya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Jadi intinya kalau teman-teman pembukuan harus siap-siap membuat laporan keuangan dan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan-laporan pendukung lainnya. Pembukuan ini dilakukan oleh yang omsetnya di atas 4,8 miliar atau yang omsetnya di bawah 4,8 miliar tapi memilih untuk melakukan pembukuan. Itu ya. Nah, ini syarat-syarat pembukuan ya harus ini ya memperlihatkan itikat baik gitu ya, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia gitu ya, pakai huruf Latin, angka Arab dan seterusnya. Nah, ini ya harus diselenggarakan dengan taat asas ya, stelsel accrual dan stelsel kas. Hanya dua ini teman-teman ya. Jadi kalau yang ngerti ya akuntansi itu harus kalau misalnya tahun ini ya accrual maka seterusnya harus accrual gitu ya. Kalau pakai stelsel kas ya hari ini kas ya tahun depan juga harus kas. Tidak boleh minca-minca ya, tidak boleh ganti-ganti gitu ya. Nah, kemudian pencatatan ya. Pencatatan itu adalah ya terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, kemudian sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak bersifat final. Jadi teman-teman yang pakai pencatatan itu ya tidak perlu membuat laporan keuangan, tidak perlu membuat neraca, tidak perlu membuat laporan laba rugi untuk yang orang pribadi loh ya, untuk yang orang pribadi. Nah, isi dari pencatatan itu adalah peredaran bruto tiap hari ditulis, gitu ya teman-teman ya. Nanti tiap bulan ketahuan rekapnya berapa. Nah, semua pembukuan pencatatan itu harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Kenapa kok 10 tahun? Iya, daluarsa daluarsa penagih daluarsa pajak itu kan 5 tahun ya teman-teman ya. Tapi ditambah 5 tahun lagi jika ada indikasi pidana di bidang perpajakan, maka totalnya 5 tahun. Harus disimpan teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya, Pak, omset saya dalam setahun itu 1,5 miliar, Pak. Nah, teman-teman harus menyimpan asal-usul angka 1,5 miliar itu dari mana. Nah, itu dokumen yang menyatakan itu disimpan, pencatatannya disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Tuh ya. Sekarang hmm, tadi ada pencatatan. Kemudian ada namanya pembukuan. Ya.
kalau pencatatan ya, pencatatan itu dilakukan untuk yang omset di bawah 4,8 miliar ya. Kemudian ini anggotanya adalah WP PPH final UMKM yang tarifnya itu 0,5%. Ya harus pakai pencatatan. Kemudian ada namanya ini ya, WP yang menggunakan NPPN, norma. Ini ya, dia itu harus pencatatan. Pencatatan tadi itu ya, isinya adalah penjualan di atas atau ya, atau omsetnya di bawah 4,8 miliar yang memilih pembukuan. Nah, itu ya teman-teman ya. Maka ini nanti konsekuensinya adalah harus membuat laporan keuangan. Jadi bisa disimpulkan adalah teman-teman, kalau omsetnya di bawah 4,8, ada tiga pilihan tarif yang bisa teman-teman pakai. Ya, ada tiga pilihan tarif. Yang pertama itu adalah PPh Final UMKM yang ini. Kemudian ada menggunakan norma atau menggunakan ini ya, pembukuan pasal 17 dari bersihnya. Kalau yang ini dari omset kotornya, ini dari omset kotor kali norma dikurangi PTKP. Kalau yang ini dari omset dikurangi HPP dikurangi biaya dikurangi PTKP ketemu laba bersih baru dikalikan tarif pasal 17. Nih ya teman-teman ya. Yang mana yang lebih menguntungkan? Tergantung marginnya teman-teman. Dah itu kuncinya. Tergantung marginnya teman-teman. Kalau marginnya tipis sekali, kayak pulsa itu ya, pulsa itu kan marginnya tipis banget. Itu nggak cocok pakai ini, nggak cocok. Pakai ini apalagi ya, malah babak belur ya. Lebih cocok pakai ini, walau omsetnya di bawah 4,8 atau di atas. Itu ya. Tergantung lah nanti teman-teman bisa mensimulasikan sendiri. Ya. Nah, ini contoh ini ya teman-teman ya. Kalau pakai pembukuan misalnya, omsetnya itu adalah 1,5 miliar, tapi Pak Agung ini pakai pembukuan. Nah, misalnya ini ya. HPP-nya misalnya ini. Hmm. HPP itu ingat ya, rumus HPP sederhananya apa? HPP itu adalah, harus tahu ya, HPP itu adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ini sederhananya ya garis besarnya. Nanti ada misalnya retur dan seterusnya. Cuma HPP itu rumus awalnya itu ini ya. Harga pokok pembelian, harga pokok penjualan ya. Nah, ini ya, misalnya seperti ini datanya. Nah, ada gaji pegawai, ada sewa listrik, sewa kios, dan seterusnya. Laba bersihnya 400 juta, ya. Dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak segini. Maka dikenakan tarif pasal 17. Nah, ini ya teman-teman. Kalau pakai pembukuan itu pajak setahunnya ini 53 juta. Kalau pakai tarif UMKM setahun segini pajaknya. Apakah selalu menguntungkan pakai PPh 0,5%? Tidak selalu. Tadi ya, kata kuncinya adalah tergantung marginnya.
Kalau margin tipis sekali, itu lebih fair kalau pakai ini. Ya, lebih fair pakai ini teman, pakai pembukuan. Tapi konsekuensinya teman-teman ya harus bikin ini laporan keuangan. Itu ya, laporan keuangan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita menginjak ke materi bagaimana cara penghitungan pelaporan wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ya. Ini kan contoh sederhana ya teman-teman ya. Contoh sangat-sangat sederhana. Hmm. Ini saya bawa ke sini. Ya. Hmm. Hmm. Sama dengan- hmm. Nah, hmm. Oke. Hmm. Nah, sudah akhirnya. Bukan terlalu benar ya. Sama. Ini ya teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya. Ada pembukuan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang harus dibuat ya dalam melaporkan sebelum melaporkan SPT tahunan. Nah, ada beberapa pos yang harus diisi. Pertama yang wajib adalah badan usahanya itu sendiri ya, penjualan ya atau penjualannya, kemudian HPP. Ini dapatnya dari mana? Yang badan usaha. Ini adalah total jual penjualan selama setahun, teman-teman. Atau kalau kalau yang sudah PKP ini adalah tarikan dari eh, penyerahan Januari sampai Desember. Tentu tidak semua penyerahan ya nanti bisa diteliti lagi. Ya, ini ya dimasukkan di sini. Kemudian HPP itu rumusnya adalah persediaan awal. Ini kalau misalnya ini 2024 ya, tahun 2024, maka persediaan awal di sini itu adalah ini asalnya itu adalah barang per 31 Desember
2023 ya. Jadi barang yang ada di gudang, barang yang ada di toko per 31 Desember 2023. Kalau kita bicara tahun 2024 ya. Nah, pembelian ini dari mana datanya? Datanya itu adalah dari pembelian selama tahun 2024. Masukkan sini. Kalau sudah PKP, ini bisa jadi adalah tarikan dari pajak masukan selama 2024. Mungkin ya, nanti bisa dilihat lagi. Nah, persediaan akhir ini isinya atau angka ini didapat dari barang di gudang di toko per 31 Desember 2024. Ya, iya. Nah, ini peredaran usaha dikurangi HPP itu disebut laba kotor. Sederhananya seperti itu. Ya, laba kotor. Oke ya, sampai sini tahu ya. Kemudian, gaji pegawai. Gaji pegawai ini adalah gaji pegawai Januari sampai dengan Desember. Ini sama orang pajak biasanya dicocokkan dengan laporan SPT masa tahunan pasal 21 masa Desember. Dicocokkan. Oh, ini salah ya. Nah, ini. Dicocokkan masuknya gimana, Pak? Masuknya adalah gini. Ini misalnya Pak Agung ya tadi ya. Pak Agung, ini laporan keuangan Bapak itu di SPT tahunannya, laporan keuangan, laporan laba rugi, ada biaya gaji pegawai 20 juta. Tapi kok di SPT masa PPh pasal 21 selama tahun 2024 total Bapak yang Bapak laporkan itu gajinya kok ini ya, tidak 20 juta ya, tapi 18 juta. Nah, ini nanti jadi pertanyaan, teman-teman ya. Nanti jadi pertanyaan. Jadi hati-hati nanti korelasinya seperti itu. Jadi yang teman-teman pelajari minggu kemarin, bagaimana cara lapor SPT masa PPh pasal 21, itu nanti muaranya, totalnya, itu kan teman-teman input gaji dari Januari sampai Desember. Nah, itu kalau nilai totalnya tidak sama dengan laporan keuangan, itu nanti ada pertanyaan. Pak, apakah harus sama, Pak? Ya tidak tentu nanti. Tapi kalau beda itu nanti pasti ada pertanyaan. Nah, karena kenapa? Gaji harus dilaporkan di SPT masa PPh pasal 21 setiap bulan. Kalau totalnya itu beda dengan yang di tahunan di laporan keuangan, jadi tanda tanya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang listrik, listrik ya bisa lah ya dari pembayaran listrik, dari kwitansi pembayaran listrik, ya. Tidak ada pajaknya di situ. Kemudian sewa kios 5 juta. Nah, ini nanti akan disandingkan dengan ini. Laporan SPT masa pasal 4 ayat 2. Lu kok bisa, Pak, disandingkan dengan ini? Iya, teman-teman. Sewa kios itu, sewa. Kemarin sewa tanah dan bangunan itu masuk pasal 4 ayat 2. Sewa kios tarifnya 10%. Oh, berarti harusnya ada pembayaran 10% kali 5 juta. Harusnya ada 500.000. Nah, nanti dicek sama orang pajak. Pak Agung, Bapak itu ada sewa kios 5 juta ya. Tapi kok di laporan SPT masa pasal 4 ayat 2 nggak ada ya? Nggak ada setoran 5 juta ya. Nah nanti itu, mohon maaf, setoran 500.000 ya. Nah itu nanti jadi tanda tanya. Akan ditagih teman-teman. Nah itu ya, larinya ke situ. Kemudian laba bersih ya, ini mudah ya. Laba kotor dikurangi biaya ini operasional ya, 200.000. Dikurangi 200 juta ya, dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak ini, baru penghasilan kena pajak ini
kalikan pasal 17 ya. Jadi pajak setahunnya 14.550. Ini ya, ini sederhananya seperti itu ya. Pembukuan inilah nanti yang teman-teman bisa jadi akan sering berbeda dengan atau ada temuan fiskus seperti itu ya. Contoh misalnya, ini apa namanya gaji. Nah, di sini kuncinya kan semakin besar biayanya, ya. Semakin besar biayanya, maka penghasilannya semakin kecil. Penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Penghasilan kena pajak semakin kecil, maka PPh terutangnya juga relatif lebih rendah, gitu ya. Jadi bisa teman-teman di sini, oh ini berarti biayanya dibesarin aja gitu ya, agar labanya kecil. Atau peredaran usahanya atau penjualannya itu diperkecil, agar labanya juga kecil. Nah, dari itulah ada namanya nanti rekonsiliasi fiskal. Jadi ada biaya-biaya yang secara akuntansi itu boleh dikurangkan, tapi secara pajak itu tidak boleh dalam menghitung pajak. Ini ya, maka kita masuk materi di sini karena nanti berdebatnya di sini teman-teman ya, temuannya banyak. Nah, ini ya di sini. Biaya fiskal. Kenapa kita perlu membahas biaya fiskal? Karena di biaya inilah dalam tanda kutip sering bermain ya. Kalau biayanya itu besar, maka pajaknya kan kecil. Biaya besar, labanya kecil. Nah, maka biaya itu dikategorikan ya, diatur di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Yang dapat dikurangkan itu diatur di pasal 6 dan tidak dapat dikurangkan ya dalam menghitung pajak. Itu ya. Yang dapat dikurangkan itu bahasa kerennya namanya deductible expense atau DE. Itu adalah biaya-biaya yang secara akuntansi dan pajak boleh dibiayakan. Kalau yang tidak dapat dibiayakan itu non-DE, non-deductible expense atau NDE. Itu ya, itu diatur di pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun itu langsung disusutkan sekaligus. Kalau dia ada masa manfaatnya di atas 1 tahun maka dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Itu ya. Nah, biaya yang boleh dikurangkan itu apa saja yang berhubungan dengan 3M biasanya ya. 3M. M itu yang pertama menagih, yang kedua memelihara, dan salah saya. Yang pertama mendapatkan, menagih, dan memelihara ya 3M. Apa saja rinciannya ini ya? Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya gaji, biaya listrik, biaya tenaga kerja, biaya upah, biaya tukang itu ya misalnya. Pokoknya yang ada hubungannya dengan usaha. Biaya perbaikan gudang, nah, itu bisa dibiayakan. Kemudian penyusutan aset itu bisa ya, penyusutan sepanjang aset yang tidak diikutkan dalam program dulu namanya amnesti pajak ya. Di aturannya itu aset-aset yang diikutkan ke dalam program amnesti pajak itu tidak boleh disusutkan seterusnya. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Kemudian ada kerugian karena penjualan atau pengalihan harta itu boleh dikurangkan. Ya. Kemudian kerugian karena selisih kurs itu boleh dibiayakan teman-teman ya. Wajib pajak yang suka ekspor impor itu kan biasanya ada kerugian karena selisih kurs itu bisa dibiayakan. Kemudian biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia ini kriteria tertentu juga. Kemudian biaya biaya beasiswa, magang dan pelatihan dengan kriteria tertentu juga. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini khusus
wajib pajak yang bergerak dalam bidang finance kalau nggak salah ya. Bank, BPR, koperasi gitu ya. Kemudian sumbangan dalam rangka bencana nasional ini boleh dikurangkan. Jadi teman-teman punya perusahaan. Perusahaan itu menyumbangkan ada bencana. Nah, misalnya nyumbang misalnya 10 juta. Nah, 10 juta ini boleh nanti dimasukkan di biaya, teman-teman. Agar nanti biayanya lebih tinggi, labanya lebih rendah. Tapi bencana tersebut harus masuk bencana nasional dulu, harus dikategorikan bencana nasional. Contoh bencana nasional apa? Tsunami Aceh, gitu ya. Itu bencana nasional. Pak, perusahaan saya kemarin ini Pak, apa namanya, menyumbang penanggulangan bencana banjir bandang Pak di kota saya. Dilihat dulu, itu masuk bencana nasional atau tidak. Kalau masuk bencana provinsi, bencana kota ya tidak boleh. Boleh secara akuntansi, tapi secara pajak nanti harus direkonsiliasi ulang. Direkon, di, bukan direkonsiliasi, dikoreksi ya, dikoreksi fiskal positif. Kemudian sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia ya dengan kriteria tertentu. Biaya pembangunan sosial ini juga sama ya, kriteria tertentu. Ini biaya DE ya, deductible expense, biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Kemudian ada biaya yang secara akuntansi boleh dikurangkan ya mungkin ya, tapi secara pajak tidak boleh, yaitu diatur di pasal 9 Undang-Undang PPH. Ini ya. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Ini ya, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen ya. Ini bagi PT ya, dia itu membayarkan dividen. Nah, dividen ini, pembayaran dividen tidak boleh dijadikan biaya. Nah, itu ya. Kemudian biaya-biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham itu tidak boleh. Ya, secara akuntansi boleh, secara pajak tidak boleh. Nanti saya simulasikan. Ya. Kemudian ada yang lainnya pembentukan pemupuan dana cadangan yang diatur oleh aturan lebih lanjut. Ada namanya pajak penghasilan. Nah, teman-teman, Pak, saya setiap bulan itu kan bayar pajak, Pak, atau setiap tahun itu bayar pajak. Nah, pajak yang saya bayarkan itu saya jadikan biaya, Pak. Boleh, Pak. Itu kan biaya bagi perusahaan saya, Pak, atau usaha saya. Secara akuntansi boleh, tapi secara pajak tidak boleh. Termasuk sanksinya, teman-teman. Jadi, teman-teman kan tahu ya, paham. Kalau teman-teman lapor pajak telat, itu kan ada sanksinya. Misalnya lapor PPN telat kan 500.000. Nah, 500.000 itu kan teman-teman bayarkan. Nah, secara akuntansi itu boleh dijadikan biaya. Tapi secara pajak, 500.000 itu harus dikoreksi fiskal positif. Ini ya. C. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undang di bidang perpajakan. Jadi nggak boleh sanksinya. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komediter. Nah, ini yang sering ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya CV, misalnya yang punya CV itu Pak Agung tadi ya. Kemudian CV ini menggaji Pak Agung setiap bulan. Nah, itu tidak boleh ya. Harus dikoreksi fiskal positif. Ya, ini ya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, maksudnya CV ya, firma atau perseroan komanditer ini CV ya, yang modalnya tidak terbagi atas saham. Nah, itu tidak boleh. Pak Agung itu punya PT, Pak. Punya PT Makmur. Dia setiap bulan dibayar oleh PT Makmur sebagai direktur. Boleh nggak? Boleh kalau itu. Kenapa? PT itu bukan perseroan komanditer. Nah, itu ya, teman-teman ya. Ini pasal 9. Ya. Nah, pasal 9 kemudian, nah ini biaya yang biaya fiskal ya.
termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT ini ya. Biaya 3M untuk penghasilan yang ini ya, bukan merupakan objek pajak, pengenaan pajaknya bersifat final, atau dikenakan pajak berdasarkan norma. Nah, ini saya jelaskan ya, teman-teman ya. Lebih enak kita langsung ke kasus. Bentar ya, teman-teman. Ini ya, teman-teman ya. Pak Agung PTKP K2 mempunyai usaha jual beli alat tulis kantor. Laporan keuangan tahun 2023 itu sebagai berikut. Ya, ini laporan laba ruginya seperti ini. Penjualannya 5 miliar. Ya. HPP-nya itu seperti ini. Ya. Ketemu HPP-nya 3 miliar 300. Laba kotornya itu 1,7 miliar. Ya. Kemudian biaya operasionalnya gaji sewa gudang itu ini ya bisa dilihat total biaya operasionalnya itu 830 juta ya. Kemudian laba bersihnya 870. Nah, penghasilan netonya itu 870, PTKP-nya 67500 ya, PTKP K2. Penghasilan kena pajaknya itu 800 juta. Jadi PPh terutangnya ini ya, itu 184. Nih ya, 184. Nah, dengan data ini teman-teman diminta PPh terutangnya. Ini ya, ketemu PPh terutangnya sekian. Nah, PPh terutang teman-teman, ini kan ketemu 184.750.000 rupiah. Ini sebenarnya tidak harus dibayar semua. Bisa jadi dikurangkan dengan pajak-pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Misal, Pak Agung ini tahun 2023 ada dinas dinas pendidikan Kota Bekasi belanja 50 juta. Nah, itu kan dipotong PPh pasal 22 ya, sebesar 50 juta dikalikan 1,5%. Nah, 750.000. Nah, 750.000 itu bisa dijadikan kredit pajak di sini. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi, total pajak yang harus dibayar itu adalah PPh terutang dikurangi kredit pajak. Nah, 184. Nah, inilah yang disebut dengan PPh pasal 29, teman-teman. Nah, ini tahun 2023. Nanti di tahun 2024, tiap bulan itu ada PPh pasal 25 tahun berjalan. Secara menghitungnya adalah PPh terutang selama setahun dikurangi ya. Caranya adalah PPh terutang setahun dikurangi kredit pajak selain pasal 25. Dikurangi ini kalau ada, PPh pasal 22 kalau ada, PPh pasal 23 kalau ada, udah. Dibagi 12. Nah, setiap bulan nanti tahun 2024 ya, itu setiap bulan Pak Agung itu wajib membayar PPh.
pasal 25 seperti ini. Nanti PPh pasal 25 yang sudah dibayarkan setiap bulan itu bisa menjadi pengurang di sini. Nanti untuk omset tahun 2024 agar pajak tahun 2024 itu ya tidak berat-berat amat bayarnya. Itu ya, itu konsep dari PPh pasal 25. Nah, kemudian Pak Agung itu sudah lapor atau sudah membuat pembukuan seperti ini, tapi ternyata ada catatannya, teman-teman. Ada keterangan tambahan. Ternyata di biaya gaji ini ya, biaya gaji 600 juta ini, ternyata di dalamnya diambil secara pribadi oleh Pak Agung sebesar 50 juta untuk keperluan pribadi. Ternyata di dalam 600 juta itu ada 50 juta untuk Pak Agung dipakai untuk keperluan pribadi. Tidak ada hubungannya dengan usahanya. Nah, maka ini objek dari koreksi fiskal positif, teman-teman. Koreksi fiskal fiskal itu ada dua, positif dan negatif. Kalau positif ya, koreksi positif itu mengakibatkan menambah penghasilan kena pajak. Jadi pajaknya lebih tinggi. Kalau koreksi fiskal negatif mengurangi. Ini ya sederhananya seperti itu. Oke, ini nomor satu koreksi fiskal positif. Ya. Kemudian nomor dua, penjualan termasuk penghasilan dari pendapatan sewa kios sebesar 20 juta. Ternyata di dalam angka 5 miliar ini, ya, di dalamnya itu ada pendapatan sewa kios. Jadi Pak Agung itu punya kios, kiosnya disewakan setahun 20 juta. Nah, 20 juta itu dicatat di penjualan. Karena uang masuk mungkin ya, dipikirnya seperti itu. Nah, karena pe, apa namanya, sewa kios ini termasuk penghasilan yang bersifat final, maka dia masuk koreksi fiskal negatif. Loh, Pak, kok bisa sih bisa tahu koreksi fiskal positif, bisa tahu negatif dari mana? Yang paling mudah itu lihat SPT tahunan, ya. Masuk di 1771 halaman 1 nih ya. Nah, di sini ada daftar dari penyesuaian fiskal positif itu apa saja ini ya. Dari A sampai K. Nah, tadi biaya yang untuk pribadi ini ya, yang A ini masuk sini. Kemudian penghasilan yang bersifat final kenapa dikoreksi fiskal negatif? Nah, ini ada di sini. Penyesuaian fiskal negatif ini ya. A. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi masuk dalam peredaran usaha. Nah, ini ya. Ini penghasilan yang bersifat final sewa kios ya 4 ayat 2 harus dikoreksi fiskal negatif gitu ya. Kemudian yang ketiga ada tambahan informasi. Ternyata di dalam biaya lainnya ini yang 120 juta ini ya, itu di dalamnya itu ada pembelian untuk perhiasan istri 10 juta. Oh, ini untuk keperluan pribadi nih. Berarti harus koreksi fiskal positif merah dia. Kemudian untuk keperluan sekolah anak 12 juta diambilkan dari tokonya, dimasukkan di biaya lainnya ini. Oh, maka ini juga masuk koreksi fiskal positif karena digunakan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Ya, oke. Nah, yang C.
pembelian materai 200.000 dan pembayaran PBB toko tempat usaha. Jadi toko tempat usahanya itu kan tiap tahun bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, itu diambilkan dari uang toko dan dimasukkan biaya lainnya. Pertanyaannya, apakah pembayaran pajak bumi dan bangunan dan materai boleh dijadikan biaya? Jawabannya adalah boleh. Yang tidak boleh itu hanya adalah pajak penghasilan. G. Pajak bumi dan bangunan itu bukan pajak penghasilan. Materai itu bukan pajak penghasilan, berarti boleh dibiayakan. Nah, ini ya. Berarti C ini boleh dibiayakan. Yang D sekarang. Pembayaran pajak mobil operasional. Jadi Pak Agung itu punya mobil box untuk ngantar ATK. Tiap tahun kan bayar pajak mobil tuh. Boleh nggak dibiayakan? Boleh. Yang tidak boleh itu hanya pajak penghasilan. Ini kan pajak mobil. Jadi boleh. Kemudian yang E, Pak Agung itu ada telat lapor PPN, kena sanksi 500.000. Nah, itu dibiayakan di sini. Dia lainnya. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena termasuk denda yang berhubungan dengan peraturan undang-undang di bidang perpajakan. Itu ya. Oke, ini menjadi koreksi fiskal positif. Yang F sekarang. Pak Agung itu kan nyewakan kios 20 juta. Oleh yang nyewa itu dipotong 2 juta untuk pajak sewa tanah dan bangunan 10%. Nah, 2 juta itu dijadikan biaya sama Pak Agung di sini. Boleh nggak? Tidak boleh, karena ini termasuk pajak penghasilan PPh ya, PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, yang terakhir di dalam biaya penyusutan ini ya, itu di dalam 30 juta ini ada harta yang dulu diikutkan amnesti pajak penyusutannya sebesar 10 juta. Maka ini tidak boleh disusutkan ya karena dia termasuk harta yang diikutkan di program amnesti pajak. Nah, maka dari itu kita hitung ulang teman-teman ya. Ini kita hitung ulang karena di dalamnya ini ada beberapa koreksi. Nah, kita koreksi sekarang. Biaya gaji yang tadi itu 600 juta. Dikoreksi positif ini ya 50 juta. Nah, teman-teman sekedar informasi ya, format dari koreksi fiskal itu tidak ada formatnya, teman-teman ya. Jadi suka-suka teman-teman formatnya bagaimana, yang penting ketemu koreksinya gitu ya dengan benar ya. Kalau teman-teman lihat di googling itu ya, tabel koreksi fiskal nih positif dan negatif itu rata-rata kayak gini membuatnya. Ya monggo aja nggak apa-apa ya. Ini ya kayak gini. Tidak ada format yang baku. Cuma untuk memudahkan biasanya mereka pakai seperti ini. Ini secara komersial, secara akuntansi. Kemudian ada koreksi fiskal, positif maupun negatif. Nah, ini baru ketemu dari sisi fiskalnya. Monggo saja ya, monggo saja. Oke, nol ya. Kemudian ini yang kedua penjualan. Koreksi fiskal negatif. Penjualannya ini ya, 5 miliar. Dikoreksi fiskal negatif 20 juta. Ya, oke. Kemudian ya ada biaya lainnya. Biaya lainnya itu sama dengan ini 120 juta.
Nah, biaya lainnya yang dikoreksi fiskal positif itu adalah pembelian perhiasan untuk istri 10 juta. Masuk positif. Kemudian biaya untuk keperluan anak itu 12 juta. Koreksi fiskal positif ya, masuk sini. Kemudian ada denda pajak PPN 500.000. Ini ya. Kemudian pajak penghasilannya 2 juta yang dikoreksi fiskal positif ini ya. Oh, ini denda PPN-nya 500.000. Nah, biaya penyusutannya yang dikoreksi 10 juta. Nah, ketemu ya. Total koreksi fiskal positif itu ini. Total koreksi fiskal negatif itu ini. Nah, ini dimasukkan di awalnya ya, teman-teman ya. Awalnya itu seperti ini. Kalau tidak ada koreksi, pajak terutangnya 184.750. Nah, dengan adanya koreksi ya, ini koreksinya. Koreksi positifnya, koreksi positifnya totalnya ini ya. Koreksi negatifnya itu ini. Nah, teman-teman lihat ya bedanya ya. Sebelum ada koreksi penghasilan kena pajaknya itu 802 juta. Setelah ada koreksi, penghasilan kena pajaknya meningkat menjadi 867. Pajaknya yang awalnya 184 juta setahun melonjak menjadi 204. Ada selisih 19.350. Inilah pentingnya teman-teman itu mengerti mengenai koreksi fiskal. Ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ya. Silahkan. Ini mulai agak membingungkan ya teman-teman ya. Tapi inilah nanti materi dari ujian ya. Dan ini yang akan teman-teman hadapi ya. Masalah perpajakan, pajak penghasilan orang pribadi ya ini inti masalahnya ya. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, teman-teman pasti bingung ya. Nah, biar tidak bingung, saya ajak teman-teman untuk mengerjakan soal. Nah, ini. Silahkan dikerjakan. Ya. Ini ya. Ini soalnya. Ya. Kemudian ini kalau dia Pak memilih menggunakan UMKM, itu berapa pajaknya? Kalau pakai norma itu berapa pajaknya? Misal normanya 30 ya, 30% ya. Kemudian kalau dia pakai tarif umum, itu pajaknya berapa? Nah ini teman-teman
Silahkan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Ini rumusnya saya share di kolom chat ya. Dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan Agak jelas. pukul 14.30. Silakan teman-teman. PTKP-nya ini ya K1 ya. PTKP-nya 63 juta. Silakan dikerjakan. Gejir. Lah ini udah dikerjain. Udah dikerjain. Dari daerah saya kan segini. Normalnya kan 30%. Ngakak. KTKP-nya ini dikurang. Di situ 30, 5, 15, 25, 30, 35% dikali F14.
Teman-teman jawabannya nanti bisa diketik di kolom chat ya.
Ada yang sudah teman-teman? Di kolom chatnya belum ada yang menjawab. Silahkan. Untuk yang UMKM dulu berapa? Coba, berapa pajaknya? Berapa teman-teman? Saya tunjuk ya. Eh, berapa? Ada yang sudah? Nah, yang UMKM kalau dengan data peredaran usaha seperti ini ya, berapa kira-kira pajak setahunnya untuk yang 0,5%? 20 juta, Pak. 27. Ini Mbak Amalia 17.500. Oke ya, yang lain ada yang sama atau tidak? Nah, ini 17 Mas Rizky ya, 17.500 ya. Ingat ya teman-teman ya, jangan lupa dia ini peredaran usahanya itu 4 miliar ya. Maka 0,5%-nya ingat ya, sama dengan 0,5% dikalikan. Nah, ini ya, 4 miliarnya dikurangi dulu 5 500 juta dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ya 17.500 ya. Benar ya. 17.500. Sudah benar semuanya. Nah, sekarang misalnya pakai norma. Nah, pakai norma, caranya itu adalah peredaran usahanya ini ya. Ini normanya misalnya 30 ya, 30%. Nah, maka penghasilan netonya itu sama dengan 30 dikalikan 4 miliar. Nah, ini ya, seperti ini penghasilan netonya ya. Ingat ya, baik PPh final UMKM maupun norma tidak memperhatikan biaya-biaya ini ya. HPP biaya itu tidak diperhatikan. Yang penting peredaran usahanya berapa, itulah yang menjadikan dasar. Maka penghasilan kena pajaknya itu adalah 1,2 M dikurangi PTKP. Nah, ini ya. Pajaknya wah, tinggi sekali ya, 285.100.000. Ini ya. Oke. Selanjutnya kalau misalnya pakai tarif umum atau pembukuan, dia dapat dari laba bersihnya ya. Jadi peredaran usaha dikurangi HPP, ketemu laba kotor dikurangi biaya operasional ya. Biaya operasional itu biaya laba kotor dikurangi biaya operasional disebut dengan laba bersih. Laba bersih dikurangi PTKP ya. Lupa nggak ada biaya jabatan Pak. Kayak kemarin Pak. Tidak ada ya. Biaya jabatan itu hanya untuk menghitung pegawai tetap. Nah ini kan Pak Agung bukan pegawai tetap tapi dia usahawan ya. Oke. Laba bersih dikurangi PTKP itu menjadi penghasilan kena pajak. Berarti laba bersihnya itu ini ya 450 juta ya. Penghasilan kena pajaknya sama dengan 450 dikurangi PTKP.
Nah, maka pajaknya 65.750.000 rupiah. Ya, itu ya, teman-teman. Jadi sekarang sudah paham ya. Kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, ada tiga pilihan tarif yang bisa digunakan. PPh Final UMKM dikasih waktu 7 tahun untuk memakai tarif ini. 7 tahunnya terhitung sejak kapan dia punya NPWP ya. Ini. Kemudian bisa pakai norma. Syaratnya itu adalah memberitahukan dulu ya dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir pakai tarif umum. Konsekuensinya adalah teman-teman wajib membuat laporan keuangan. Itu ya. Kemudian sekali pakai tarif umum dan norma, tidak boleh diperkenankan menggunakan PPh Final UMKM. Boleh nggak Pak, misalnya tahun ini saya pakai norma, tahun depan pakai pembukuan, tahun depannya lagi balik lagi ke norma, boleh nggak? Boleh ya, tidak masalah. Sepanjang ini memberitahukan ini ya. Nah, yang tidak boleh itu kembali pakai PPh Final UMKM ini yang 0,5%. Ya. Kecuali undang-undangnya diubah oleh pemerintah. Ya. Sementara kita masih pakai peraturan pemerintah nomor 23 dan peraturan pemerintah nomor 55. Nah, itu belum diubah. Kalau diubah ya, jadi aturan 7 tahun itu ada di PP 23 ini ya. Kalau dia diubah maka ya ya bisa nanti lihat aja ya perubahannya bagaimana. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang pakai pembukuan ini titik krusialnya itu adalah setiap pos-pos yang teman-teman tulis di sini, yang teman-teman isi di sini itu dipertanggungjawabkan ya kebenaran nilainya. Itu ya akan diuji nanti oleh AR-nya, oleh tim pemeriksanya akan diuji. Benar nggak sih ini penjualannya itu 4 miliar, jangan-jangan 6 miliar, 7 miliar, atau ada penghasilan lain yang belum dilaporkan. HPP juga seperti itu. Benar nggak sih pembukuannya ini, ya, persediaan awalnya, pembeliannya benar nggak 4 miliar? Jangan-jangan ada pembelian yang belum dilaporkan. Atau pembeliannya overstate, kebanyakan. Ya. Termasuk persediaan akhir. 2 miliar barang di gudang, di toko, dicek. Ini kok tokonya itu kecil ya. Gudangnya itu nggak punya. Kok ada barang 2 miliar per 31 Desember? Cukup nggak barang 2 miliar ini masuk di toko ya kira-kira? Nah, ke situ nanti logika-logikanya ya teman-teman ya. Ya. Kemudian biaya gaji nanti dites lagi. Bener nggak dengan PPh pasal 21 bulanannya itu? Dicocokkan. Kalau bulanannya direkap Januari sampai Desember ketemu 600 juta, cocok tidak? Tuh ya. Biaya sewa gudang ini nanti dicocokkan dengan PPh pasal 4 ayat 2. Sewa gudang, pajak sewa gudang 10%. Ada nggak setoran 10% atas 75 juta ini? Nanti dicocokkan. Dan seterusnya teman-teman ya. Nah, inilah nanti yang rawan untuk dilakukan penelitian lanjut. Itu ya. Ini sudah ya. Kemudian Pak, tadi itu kan kalau kita pakai pembukuan itu kan pendapatan dikurangi biaya. Kalau misalnya rugi, Pak, gimana, Pak? Mungkin nggak? Ya tidak apa-apa rugi ya. Nah, ini dalam hal terdapat ini ya, dalam hal penghasilan bruto setelah dikurangi pengurangan ya, didapat kerugian. Nah, kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Ya.
Kemudian kerugian yang diderita di luar negeri tidak dapat diikutsertakan. Ya, jadi misalnya teman-teman 2024 rugi 2024 rugi 2024 itu rugi 100 juta. Kemudian 2025 itu untung atau laba. Laba 40 juta. Kan harusnya 2025 ini dipajaki yang 40 juta ini, tapi karena dia punya kompensasi kerugian, maka yang laba 40 juta dikompensasikan 100 juta itu malah menjadi tetap rugi ya di tahun 2025. Gitu ya, dikompensasikan ke sini. Itu jadi 2025 tidak menjadi laba itu ya, karena ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya. Tapi kalau misalnya 2025 itu rugi 50 juta, 2026 rugi lagi. Nah, kayak itu ya. Apa banyak e-commerce itu yang rugi ya berturut-turut ya. 100 juta, 50 jutanya rugi lagi 80 juta. Boleh nggak seperti ini ya? Boleh saja kalau ini mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tapi di aturan pajak ya, kalau misalnya ada perusahaan yang 3 tahun berturut-turut itu rugi, maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan untuk membuktikan benar nggak ini rugi ya. Ya. Jadi pemeriksaan itu bisa berbagai trigger ya teman-teman ya. Yang pertama adalah usulan dari AR-nya. Ya. Yang kedua itu usulan dari kantor pusat ya untuk top down namanya. Kemudian ada namanya pemeriksaan yang rugi berturut-turut itu bisa juga dilakukan kegiatan pemeriksaan. Kemudian ya ini sudah ya PTKP. Ini penilaian harta nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi harga perolehan ya itu ada beberapa kriteria ya teman-teman ya. Harga perolehan ya dalam penjualan, dalam jual beli itu kan umumnya sesuai harga pasar. Tapi jika teman-teman ada hubungan istimewa, misalnya perusahaan induk ke anak itu kan pasti harganya jauh di bawah pasaran gitu ya. Maka kalau ada hubungan istimewa itu yang di state di situ harusnya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Nah, ini nanti ada di brevet C ya, atau juga nanti bisa di pertemuan minggu depan. Nanti bisa dibaca-baca. Kemudian penyusutan teman-teman ya, penyusutan atas harta yang berwujud ya. Kemudian kalau amortisasi itu untuk yang tidak berwujud seperti paten, hak cipta gitu ya. Nah, penyusutan itu adalah atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah dan bangunan ini ya. Nah, untuk bangunan teman-teman itu harus disusutkan garis lurus, tidak boleh saldo menurun ya. Khusus bangunan wajib garis lurus. Kemudian yang bukan bangunan itu pakai garis lurus atau saldo menurun. Ya. Nah, untuk kelompok bangunan itu ada kelompok 1, 2, 3, 4. Masa manfaatnya itu yang kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Ini tarif penyusutannya ya teman-teman. Penyusutan ini kenapa kok penting diketahui? Iya, karena penyusutan ini termasuk dalam komponen biaya. Di mana kalau penyusutannya itu besar, maka biayanya besar, biaya besar, labanya itu menjadi kecil. Maka
penyusutan itu diatur seperti itu ya teman-teman. Kemudian penyusutan kok ada kelompok-kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4 ini maksudnya apa? Apa daftar dari kelompok 1, apa penyusutan kelompok 2. Nah, itu ada daftarnya teman-teman ya. Kelompok penyusutan fiskal. Nah, ini ya ada di PMK 72 yang terbaru. Semoga ada. Nah, ini ya di lampirannya biasanya. Nah, ini ya kelompok 1. Nah, ini ya. Kelompok 1 itu apa isinya? Untuk semua jenis usaha, mebel, kayu, kursi kayu, lemari kayu, mesin kantor, mesin tik, mesin hitung, dan seterusnya. Sepeda motor itu masuk kelompok 1, 4 tahun. Pak, kok 4 tahun sedikit sekali, Pak? Motor itu kalau menurut perusahaan kami itu saya susutkan 8 tahun, Pak. Nah, boleh nggak apa-apa. Penyusutan fiskal berbeda dengan komersial. Nanti untuk menghitung fiskal akan dikoreksi. Yaitu yang awalnya tadi motornya itu dimasukkan dimasukkan penyusutan misal 8 tahun, tapi untuk menghitung penyusutan fiskal harus masuk di kelompok 4. Jadi nanti penyusutan fiskal dan komersial itu berbeda. Ya monggo saja, gitu ya. Tidak tidak masalah. Yang penting nanti ada koreksi fiskal, apa? Koreksi fiskal ya. Ini ya teman-teman ya. Nanti bisa dibaca di PMK 72 tahun 2023. Ini ya, kelompok 1. Kelompok 2 contohnya apa? Nah, ini mebel kursi yang dari logam sepertinya. Ini ya, AC, kipas angin. Nah, ini ya. Untuk industri makanan minuman, misalnya mesin yang untuk mengolah ini ya, itu bisa dimasukkan. Pesawat telepon, pesawat telegraf ini ya, ini masuk kelompok 2. Kelompok 3 ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kelompok 4 ya, ini ya, mesin berat ya, lokomotif ya. Nah, oke, itu penyusutan. Ini ya, khusus untuk bangunan ya. Itu yang tidak permanen, yang permanen itu 20 tahun. Yang tidak permanen 10 tahun ya. Cuma ada ketentuan yang terbaru ya. Wajib pajak itu dapat memilih ya. Kalau mau sesuai pembukuan wajib pajak, Pak, bangunan saya itu di atas 20 tahun, Pak, manfaatnya. Ya, monggo gak apa-apa, nanti tinggal memberitahukan ke kantor pajak. Ini aturan yang terbaru ya. Dulu dibatasi, bangunan itu 20 tahun mentok ya. Tapi sekarang menggunakan masa manfaat sebenarnya sesuai pembukuan wajib pajak. Ya, monggo kalau misalnya ada yang di atas 20 tahun gitu ya, diperbolehkan. Mulai tahun 2022. Nah, ini ya konsep dari pertemuan hari ini ya, teman-teman. Penghasilan ya, ada objek PPh, ada yang dikecualikan ya. Yang objek PPh nanti ada yang final dan tidak final. Yang tidak final nanti itu dihitung pajaknya setahun, dikurangi pajak-pajak yang sudah dipotong pihak lain. Oleh karena itu, teman-teman yang punya bukti potong dari pihak lain itu dikumpulkan ya, jangan dibuang ya. Dikumpulkan nanti itu bisa menjadi pengurang ya. Pengurang pajak di akhir tahun. Sama seperti ini tadi ya. Nah, ini. Ini ya. PPh terutangnya ketemu 184 juta, tapi Pak Agung ini tidak perlu bayar semua 184 karena dia punya kredit pajak, punya pajak yang dipotong oleh pihak lain. Itu ya. PPh pasal 22 misalnya ini kan 750.000
ya memang kecil, tapi kalau misalnya besar kan lumayan ya. Maka dari itu, kalau teman-teman merasa dipotong oleh pihak lain untuk keperluan pajak, teman-teman minta bukti potongnya, gitu ya. Minta bukti potongnya ke pihak yang memberikan atau memotong penghasilan. Itu ya, teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini yang terakhir, saya akan simulasikan peng, ini ya. Saya simulasikan pelaporannya. Ini ya, teman-teman anggap saja ini ini ya. Anggap saja yang halaman belakang-belakang ini terisi ya. Nah, sudah terisi misalnya kolom harta dan lain sebagainya ya. Nah, maka untuk pembukuan itu dimulai yang wajib diisi itu 1771 ini, teman. Ya, di kolom ini diisi peredaran usahanya ya. Peredaran usahanya contoh tadi itu ini ya 5 miliar ini ya. HPP-nya diisi ya, harga pokoknya 3.300.000. Nah, ini kemudian biayanya ya, biayanya total ini 830 ya, oke. 830 juta. Nah, penghasilan netonya 870 juta. Sama ya. Oke. Nah, ini lari ke depan 870 PTKP-nya ini 67.500. 67.500. Nah, jadi pajak ya, pajak terutangnya ini 184.750.000. Ini ya. Sama ya. Kemudian dikurangi kredit pajak. Nah, kredit pajak di sini inputnya itu di belakang di sini. Nah, ini ya. Misal dari dinas tadi pendidikan Kota Bekasi. Nah, itu kan dipotong PPh pasal 22 tadi 750 ya ribu. Nah, pentingnya minta bukti potong itu ini untuk mengisi bukti ini, teman-teman. Kadangkala ada wajib pajak ya, kemarin temuan banyak sekali temuan. Wajib, wajib pajak ngerti kredit pajak itu bisa mengurangi pajak akhir tahun. Akhirnya diisilah kolom kredit pajak, tapi buktinya ini ngasal, nomor buktinya. Sistem pajak itu masih belum ngeblok dia. Mungkin Cortex nanti bisa ngeblok ya. Akhirnya nanti ketahuan teman-teman ada kredit pajak fiktif di sini. Nah, tapi pasti ketahuan ya karena kita kan by EI juga ya. Gitu. Ini pasti ketahuan ya. Jadi kredit pajaknya itu dicek, ditelusuri ternyata nomor ini, nomor bukti pemotongan ini kan harusnya berbarcode ya. Ternyata tidak ada di dalam sistem pajak, maka dianggap itu adalah bukti potong fiktif ya. Nah, kalau misalnya ada diisi, nah nanti di bawah ini ada kredit pajak nih, 750 muncul. Bisa jadi pengurang. Ini ya. Oke. Sudah ini nanti tinggal dibayar. Kemudian, bagaimana jika ada koreksi seperti ini? Ya, nah, kalau ada koreksi, maka cara mengisinya seperti ini ya. Nah, ini ya, kan sampai sini nih, secara secara akuntansi atau komersial sampai sini. Kemudian ada penyesuaian fiskal positif. Nah, ini ya, penyesuaian fiskal positifnya kan ini, biaya gaji. Ya, ini 50 juta ya, sama dengan 50 juta.
Di kolom ini ya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya. Berarti ga- uang toko yang diambil untuk keperluan pribadi ditambah biaya untuk beli perhiasan 10 jutanya istri, ditambah biaya untuk ini keperluan anak 12 juta. Nah, dimasukkan koreksi fiskal positif. Nah, ini ya. Kemudian ada denda PPN 500.000 denda. Oh, ini yang sanksi administrasi 500.000. Masukkan sini. Tep, ya. Kemudian ada pajak penghasilan yang dibiayakan. Oh, nggak boleh 2 juta ini pajak penghasilan. 2 juta. Masukkan sini ya. Ada lagi nggak? Penyusutan harta 10 juta, harta yang TA. Penyusutan. Nah, ini ya. Tidak boleh masuk sini. 10 juta. Nah, jumlahnya 2A sampai 2K ya, sama dengan ini ditambah ini, tambah ini. Ini ya, 84.500 ya, sama. Oke, nah fiskal negatif sekarang ini ada 20 juta dari penjualan karena di dalamnya ada penghasilan yang bersifat final si sewa kios di sini ya. Masukkan 20 juta. Nah, otomatis dia menghitung ya. Ini sama dengan ini. Tambah ini. Nah, ini ya. Kurang bayarnya menjadi 204.100 ya. Nah, ini ya sama ya teman-teman ya. 204.100. Nah, itu ya teman-teman cara memasukkan koreksi fiskal di SPT tahunan. Ini akan teman lakukan terus-menerus ya. Seterusnya akan seperti ini. Itu dari saya ada waktu 3 menit. Ada yang ingin bertanya silahkan. Mbak Amalia Pak, kalau Agung membayar saya yang bertanya Pak, kalau Pak Agung membayarkan PPh pasal 21 dari karyawan gross up, apakah PPh pasal 21 tersebut bisa dikreditkan? Oh gini, Mbak Amelia, ini ya memang tergantung istilah ya, gross up, gross up ya, gross up. Ini tergantung istilah ya, karena setiap orang itu beda persepsi ya. Gaji 10 juta, pajaknya gaji 10 juta, pajaknya misalnya 500.000. Nah, misalnya Mbak Amelia seperti ini. Saya misalnya bosnya Mbak Amelia. Mbak Amel eh, 10 juta ya, saya gaji 10 juta. Kemudian yang 500.000 kan kena pajak tuh. Kita tanggung ya. Kita tanggung 500.000. Nah, walaupun saya yang membayar atau perusahaan yang membayarkan 500.000, maka perusahaan menanggung pajak 500.000. Kalau seperti ini, ya, yang 500.000 ini ditanggung perusahaan, maka dilakukan koreksi fiskal positif.
Positif. Kenapa? Karena ini kan pajak penghasilan 500.000 ini tidak boleh dijadikan biaya oleh si perusahaan. Ingat ya. Kenapa? Karena 500.000 ini adalah pajak, di mana tadi ketentuannya pajak penghasilan tidak boleh dijadikan biaya. Lupa ini pajak penghasilannya ini karyawan saya. Boleh nggak? Ya tidak boleh, itu kan pajaknya karyawan malahan ya. Pokoknya apapun namanya pajak penghasilan tidak boleh dijadikan biaya. Kalau sudah terlanjur dibiayakan maka harus dikoreksi fiskal. Ini ya, ini menanggung ya, menanggung gajinya si Mbak Amel ini, menanggung pajak gajinya Mbak Amel. Beda cerita kalau misalnya Mbak Amel di saya gaji ini ya 10 juta ya. Nah, 10 juta itu nanti kamu bakal kena pajak 500.000. Nah, aku kasih deh tunjangan pajak. Tunjangan, eh, tunjangan pajak. Saya kasih 500.000 deh. Nanti gajimu jadi gross up ya, jadi naik ya. Total take home pay-nya itu menjadi 10 juta 500 ya. Nah, yang ini, yang bawah ini perusahaan itu tidak menanggung pajaknya Mbak Amel, cuma menambah penghasilan Mbak Amel itu menjadi tunjangan pajak, gitu ya. Masuk ke dalam komponen tunjangan yang melekat berdasarkan gaji. Nah, kalau yang bawah ini maka tunjangan pajak boleh dijadikan biaya bagi si pemberi kerja. Bagi penerima tunjangan pajak dimasukkan unsur penambah penghasilan. Itu ya Mbak Amel ya, hati-hati. Nah, biasanya teman-teman atau perusahaan yang ingin membantu pajak dari karyawannya, itu dia memunculkan akun ini, tunjangan pajak, agar dari sisi si pemberi kerja, nanti dia itu boleh dibiayakan, boleh dijadikan unsur gaji di sini. Biaya gaji boleh dimasukkan di sini. Itu ya. Semoga menjawab Mbak Amel ya. Semoga menjawab. Ini waktunya sudah jam 15.02. Saya kembalikan ke Mbak Aisyah ya teman-teman ya.